Pendengar sekilas damai yang berbahagia, kewaspadaan adalah jalan menuju tiada kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Yang waspada tidaklah mati. Mereka yang lengah bagaikan sudah mati. Demikian Dhammapada syair 21. Samawati teladan kasih sayang. Samawati tinggal di kota Badia. Suatu ketika, kota itu dilanda bencana kelaparan. Samawati dan orang tuanya meninggalkan desa kelahiran mereka menuju Kosambi untuk menemui sahabat ayahnya, seorang hartawan bernama Gosaka. Sesampainya di Kosambi, Samawati meminta makanan yang dibagikan Gosaka. Pada hari pertama, ia meminta makanan untuk 3 orang. Setelah makan, ayah Samawati mengalami kejang perut dan meninggal. Esoknya, Samawati meminta makanan untuk 2 orang, ia dan ibunya. Karena terlalu sedih, ibunya pun meninggal menyusul ayahnya. Esok harinya, Samawati hanya meminta makanan untuk dirinya sendiri. Mita, karyawan Gosaka yang bertugas membagi makanan pun bertanya-tanya. Akhirnya Samawati menceritakan kisahnya. Mita terenyuh dan mengadopsi Samawati. Suatu ketika, Gosaka bertemu Samawati. Gosaka langsung ingin mengangkatnya sebagai anak. Gosaka mencarikan banyak teman sebaya dan pelayan untuk Samawati. Salah satu pelayannya berbadan bungkuk bernama Kujutara. Ketika Raja Udena berkeliling di Kosambi, ia melihat Samawati. Raja jatuh hati padanya dan akhirnya menikahi Samawati. Ketika Kujutara pelayannya menembusi kecerahan setelah mendengar ceramah Bagawa, ia mengulang dhamma kepada Samawati dan pelayan lain. Pada akhir pengulangan pembabaran itu, Samawati dan para pelayannya menembusi kesucian Sotapati. Semenjak itu, Samawati menugaskan Kujutara untuk pergi ke wihara, mendengarkan dhamma dari Bagawa dan mengulanginya kepada mereka. Sebelum menikah dengan Samawati, Raja Udena sudah memiliki istri bernama Magandia. Magandia sangat cemburu kepada Samawati. Ia berkali-kali memfitnah Samawati di depan Raja Udena. Namun, kasih sayang Samawati berkali-kali pula menggagalkan siasat Magandaya. Magandaya sangat marah melihat kedekatan Raja Udena dan Samawati. Ia mencelakai Samawati dengan membakar kamar Samawati. Ketika api melalap, tak ada jalan keluar bagi Samawati dan pelayannya. Mereka tetap tenang dan terus bermeditasi. Akhirnya, meskipun mereka semua tewas terbakar, sebagian dari mereka menembusi Sakadagami dan sisanya menembusi Anagami. Dalam kehidupan silamnya, Samawati adalah seorang ratu. Saat mandi di telaga bersama para pelayannya, ia menyuruh pelayannya membakar gubuk jerami dekat telaga untuk menghangatkan badan. Ia tidak tahu bahwa di gubuk itu ada seorang biku sedang bermeditasi. Biku itu sering menyambut derma makanan dari raja. Mereka malah membakar sekalian biku itu untuk menghilangkan bukti agar tak dihukum raja. Namun, biku itu adalah Paceka Buddha yang sakti, sehingga tidak mati terbakar. Samawati dan pelayannya menderita di neraka karena karma buruk yang sangat berat ini. Mereka pun mati terbakar pada kehidupan ini. Kini, Samawati telah terbebas dari nafsu dan kebencian. Tubuhnya bisa saja terbakar, namun batinnya tak akan terbakar oleh api manapun juga. Buddha menyatakan
Samawati sebagai upasika yang unggul dalam mempertahankan kasih sayang. Nantikan Sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Fitnah Cinca Manawika. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Santa Tagatha akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.